wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam prestasi. Baik, perkenalkan saya Wildan Nugraha. Saya merupakan dosen pada mata kuliah Safety Management System di program studi penyelamatan dan pemadam kebakaran penerbangan pada Politeknik Penerbangan Palembang. Adapun latar belakang keilmuan saya sesuai dengan pendidikan terakhir yang saya tempuh, yakni Aviation Safety Management atau manajemen keselamatan penerbangan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sistem, yang merupakan salah satu mata kuliah pada program studi penyelamatan dan pemadam kebakaran yang ada pada semester 6 dengan bobot SKS untuk mata kuliah ini yakni sebesar 2 SKS. Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah, keluaran yang diharapkan, serta metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Sistem. Jadi, mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep sistem manajemen keselamatan penerbangan, sistem penjaminan mutu, pelayanan penyelamatan dan pemadam kebakaran penerbangan di bandar udara dan sekitarnya sampai dengan radius 8 km dari titik referensi bandar udara. Sistem penilaian dan penanganan terhadap risiko dan bahaya terkait dengan keselamatan penerbangan serta sistem keamanan penerbangan. Adapun keluaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan pengelolaan, pengaturan, penilaian dan penanganan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, penjaminan mutu, risiko dan bahaya penerbangan. Dan berikutnya, untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, para peserta didik atau taruna diharapkan menguasai sub capaian pembelajaran mata kuliah yakni sebagai berikut. Pertama, taruna mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan pengelolaan serta pengaturan sistem keselamatan pelayanan penyelamatan dan pemadam kebakaran penerbangan. Kemudian yang kedua, taruna juga mampu mendeskripsikan serta mengimplementasikan pengelolaan, pengaturan sistem penjaminan mutu, pelayanan penyelamatan dan pemadam kebakaran penerbangan. Dan sub capaian pembelajaran yang ketiga yaitu taruna mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan pengelolaan serta sistem penilaian dan penanganan terhadap risiko dan bahaya terkait dengan keselamatan, pelayanan penyelamatan dan pemadam kebakaran. Dan yang keempat, taruna juga diharapkan mampu menjelaskan manajemen keamanan penerbangan secara umum. Baik, di dalam proses pembelajaran pada nanti bentuk pembelajaran yang saya gunakan menggunakan metode blended learning yang merupakan metode yang menghubungkan pembelajaran online dengan pembelajaran secara tatap muka. Itu artinya dalam menerapkannya harus bergantung pada teknologi yang mana dalam hal ini saya memanfaatkan media Learning Management System atau LMS yang ada pada Poltek Bank Palembang untuk proses pembelajaran. Ada beberapa kriteria dan scoring penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yaitu pertama saya mengambil nilai dari tugas terstruktur dengan bobot 15%, kuis dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan terakhir penilaian diambil dari ujian akhir semester dengan bobot 40%. Selanjutnya, mari kita lihat video mengajar saya pada mata kuliah Manajemen Sistem pertemuan pertama yang membahas materi terkait konsep keselamatan penerbangan. Selamat pagi teman-teman. Absen sudah di situ ya? Oke, sebelum kita mulai, biasakan kita adakan apel dan berdoa terlebih dahulu.
Oke, saya minta satu orang komandan kelas untuk memberikan kamera, silakan. Sudah, siap, gerak! Lapor, Taruna Remaja Penduduk KKP Angkatan 2, jumlah 24, hadir lengkap, siap mengisi materi. Laporan terima, pimpin doa, kembali tempat. Kembali, tempat. Mengawali materi, berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat, dibuka, gerak. Baik, selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Oke, jadi kita mulai saja ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan kalender akademik ya, saya sudah sebutkan ini. Hari ini kita masuk ke dalam mata kuliah manajemen sistem, di mana manajemen sistem ini masuk ke dalam semester ke-6. Ya, jadi selama semester kurang lebih 2 SKS kita akan membahas terkait dengan apa itu manajemen sistem. Baik. Adapun capaian pada dalam mata kuliah pada mata kuliah manajemen ini, jadi semua taruna diharapkan bisa mendeskripsikan, kemudian mengimplementasikan pengolahan, pengaturan, penilaian dan penanganan terhadap keselamatan dan keamanan. Jadi semua akan fokus terhadap bagaimana kita meningkatkan keselamatan khususnya dalam industri penerbangan. Ya, ini capaian modal kita pada mata kuliah manajemen sistem yang ada pada semester 6. Adapun sub CMK juga harus kita jelaskan ya. Jadi dalam mencapai capaian perjalanan ini, ya kita ada goalnya, juga ada sub-subnya yang harus kita capai juga, biar capaian perjalanan kita awal tadi bisa tercapai. Nah, di sini ada 4 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang ada pada kurikulum pada semester ini. Biasanya pertama, taruna bisa mendeskripsikan dan mengimplementasikan pengolahan serta pengaturan sistem keselamatan. Ya, nanti ada manajemen sistem misalnya terkait dengan keselamatan. Biasanya kita dengar istilah Safety Management System ya, atau SMSS. Itu maksudnya sub CPM yang pertama. Kemudian yang kedua di sana ada sistem penjaminan mutu ya. Jadi di manajemen sistem banyak ya, khususnya di penerbangan ada banyak sekali manajemen sistem. Ada safety management system, dan juga ada quality management system. Jadi yang kedua ini ya, taruna bisa mendeskripsikan dan mengimplementasikan pengelolaan serta pengaturan sistem penjaminan mutu ya. Dan selain SMS juga kita akan berkait dengan DMS. Kemudian yang ketiga ya, kita juga akan belajar terkait dengan bagaimana kita melakukan penilaian ya, penilaian dan penanganan resiko terhadap bahaya. Jadi ada yang disebut dengan istilah safety risk management, ya, pengelolaan resiko keselamatan. Jadi ada resiko-resiko yang akan kita hadapi ketika kita melakukan operasi penerbangan. Nah, seperti apa resiko tadi dia tidak berdampak terhadap kecelakaan atau keselamatan pada sensor udara, kita harus melakukan penilaian dan penanganan resiko. Ya, itu. Jadi safety risk management ya. Pertama safety management system, kedua quality management system, ketiga safety risk management. Dan terakhir adalah terkait dengan security-nya, ya, terkait dengan keamanannya. Jadi ada safety-nya, jadi ada keamanan. Ini operasi ya. Di mata kuliah ini kita membahas semua sistem manajemen yang ada di operasi penerbangan, khususnya di negara dan jadi ada sub CMK yang harus kita capai nantinya pada saat nanti selesai pembelajaran. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya. Jadi kita tahap nanti. Jadi selama 1 semester ini kita akan membahas beberapa sub CMK. Oke, ini merupakan pertama kita. Jadi kita masuk ke dalam sub CMK yang nomor 1 terkait dengan safety management system. Ya, sistem manajemen atau sistem pengelolaan keselamatan. Ya, nanti kita akan ada banyak sekali pembahasan di sini. Dengan manajemen sistem ini berdasarkan dari kurikulum ada 9 pembahasan. Ya, sebab SMS ini. Ya, nanti kita juga akan yang namanya bertemu dengan unit safety. Ya, biasanya unit PKPK dia ada juga unit safety. Unit safety ini yang akan mengerjakan semua ini di dalam operasi penerbangan. Ya, ada unit safety. Jadi yang membawa keselamatan, yang menjamin keselamatan penumpang dan juga yang mengidentifikasi apabila ada hazard atau ada bahaya yang bisa berisiko terhadap keselamatan. Jadi pertama kita bahas konsep safety, kemudian ada safety dan evolution of safety atau bagaimana safety itu evolusi. Kemudian ada accident causation, organization accident dan seterusnya sampai dengan safety dan sistem for AMS. Kita fokus di sini karena sesuai dengan prosedur kita dengan PKPK. Nanti kita fokusnya bagaimana menerapkan keselamatan di unit AMS atau unit PKPK.
Ini masih dalam introduction dulu ya, Oke, sebelum masuk dalam pembahasan, kita harus mengenal atau harus mengetahui dasar dari apa yang akan kita pelajari. Ya, ini barunya dalam SMS, kita masuk ke dalam aneks. Aneks 19 ya, nanti mungkin nanti saya proses sendiri karena ada banyak sekali aneksis yang dikeluarkan oleh IKEO ya. Yang kita bahas ini adalah fokus di aneks 19 terkait dengan safety management. Ya, nanti kalian bisa proses sendiri, bisa beri dapat dalam tadi. Oke, itu top regulation ya. Jadi paling ininya adalah aneks 19. Kemudian aneks 19 ada turunannya atau ada dependensi yang kita mengenai SMS. Jadi aneks 19 dia ada terkait dengan safety management manual atau di dokumen dalaman di dalamnya kita regulasi dalamnya dari aneks 19 turunannya ada di dokumen 98. Oke, ini merupakan referensi internasional. Ada pun referensi nasionalnya, kita masuk pada pesan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, ya, karena safety di sana safety terkait dengan operasional lapangan. Tentunya kita masuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, jadi ada beberapa regulasi ini, ada 5 regulasi menggunakan, ada KPK 2 tahun 2017 terkait dengan safety oleh safety performance, kemudian KPK 2 17 hasil assessment dan seterusnya sampai dengan KPK 3 tahun 2011 Tapi yang menjadi fokus kita sekarang ya, karena kita membahas terkait dengan safety management system yang tadi materi ya, ada safety system, ada quality management system, ada safety risk management, juga ada security management system. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, berarti kita fokus yang sini ya, di PM 62 tahun 2012. Oke, jadi kita bahas yang pertama begitu, yaitu di safety management system ada yang disebut dengan concept of safety. Jadi safety konsepnya seperti apa? Nah, jadi kita akan membahas introduction terkait dengan safety, pengenalan safety. Jadi kita akan belajar safety. Oke, saya lihat what does safety means to you. Jadi apa sih safety kita bahas terkait dengan safety? Ketika kita bahas terkait dengan keselamatan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Definisi dari safety itu sendiri. Ada yang bisa sekali? Saya mau coba. Di sini jawab kalau menurut saya, safety adalah tercapainya tujuan dengan aman dan selamat. Oke, good. Jadi pencapaiannya tujuan dengan aman dan selamat. Kita tujuan kita sampai. Oke. Jadi tujuan kita sampai tercapai dengan aman. Ya. Tanpa kurang sama pun itu safety. Itu definisi safety. Itu lagi. Jadi, kalau menurut saya, safety itu adalah tidak menemukan kesalahan kerja. Oke, tidak ditemukan kecelakaan kerja. Oke, good ya. Terus di dalam safety itu ya, karena tadi pencapaannya tanpa kurang apapun, tapi tidak ditemukan yang namanya kecelakaan kerja. Ya, jadi seperti itu. Ini gambaran safety itu mungkin. Ada lagi yang persepsi lain Pak? Saya bilang, oke, saya silakan. Safety itu menurut saya kita bisa terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya. Ya, kami sama dengan jawaban kita ya. Good. Jadi gambaran saya menangkapnya lagi safety itu adalah kita free from hazard, bebas dari bahaya. Jadi kita Jadi yang lain kita harus sama ya, gambaran safety berdasarkan mindset kita harus. Nah, tapi melihat ya di sini safety adalah freedom from unacceptable risk of harm, terbebas dari resiko yang tidak bisa diterima. Ya, misalnya bekerja, tidak dari kecelakaan, itu merupakan definisi safety. Ya, freedom from unacceptable risk of harm, terbebas dari bahaya yang tidak bisa diterima. Tapi melihat but absolute freedom does not exist. Ya, jadi benar-benar bebas dari bahaya itu susah untuk kita temukan. Ya, kenapa? Karena memang human activity or man-made system is not absolute risk. Jadi tidak ada buatan manusia, ya, alat, aturan regulasi manusia yang benar-benar terbebas dari sesuatu bahaya. Ya, pasti ada celahnya yang bisa membuat sesuatu tersebut. Ya. Jadi ini tidak ada barang buatan manusia yang benar-benar free, yang perfect, yang benar sempurna tidak. Lalu sama yang kita lakukan kalau seperti ini, yang harus dapat adalah resiko tadi. Resiko yang kita kelola. Ya, kita identifikasi kita kelola. Jadi yang tadinya suatu resiko bisa mengakibatkan seorang yang meninggal dunia, kita kurangi sampai dengan dia atau dengan dia sudah sama sekali. Ya, contohnya orang terkeset, kalau orang setrum, orang setrum itu
kan sesuatu yang membahayakan. Itu sudah safety-nya sudah low, safety sudah tidak ada. Nah, biar dia tidak sampai meninggal dunia, maka langkah-langkah mitigasi. Ya, langkah-langkah pencegahan bagaimana agar orang tidak tersentuh, ya, agar orang tidak tersentuh, tidak semua. Ya, ini definisi safety atau konsep safety tadi. Jadi langkah harus ada pengelolaan keselamatan agar kecelakaan tadi bisa kita kurangi nilainya. Yang paling parah, ya, kita akan belajar terkait dengan risk factor ya, yang dari hazardous merah, zona merah kita kurangi ke zona kuning atau zona hijau. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus definisi berdasarkan ICAO, ya, definisi safety misalnya adalah safety is the status is the risk of harm to person or property. Misalnya tentang satu orang. Siapa yang bekerja? Sama-sama. Oke, dari sudah. Safety is the state in which the risk of harm to persons or property remains usual to and material and acceptable the culture's continuous process of identification and risk assessment. Ya, betul. Jadi, seperti itu ya, definisi itu saja itu. Ya, kalau kita terjemahkan, jadi safety adalah suatu kondisi di mana resiko yang dapat membahayakan orang atau properti itu dikurangi. Ya, sehingga kita reduce, kita kurangi, dan kita tekanan di bawah ada yang namanya acceptable level. Ya, acceptable. Sebenarnya melalui continuous process of hazard identification and melalui proses berkelanjutan yang disebut dengan proses kira. Ya, apa itu kira? Kira boleh. Proses kira. Ya. Jadi kita ini merupakan proses dalam pengembangan keselamatan. Hanya itu apa? Hazard. Ini identification. Identification. R-nya verification, hanya assessment. Jadi kita akan melakukan assessment atau penilaian terhadap hazard atau terhadap bahaya yang kita temukan. Nanti kalian juga saudara akan menemukan banyak sekali hazard yang ada dalam hazard yang kita temukan. Nah, hazard tadi, bahaya tadi kita nilai seberapa parah dampak yang dihasilkan oleh hazard tadi. Ya, ternyata ada kawan dulu masuk ke dalam soal terasa itu bahaya. Ketika bahaya tadi kita lihat seberapa dampaknya, seberapa parah, apakah hanya bisa menyebabkan kesaringan pesawat atau bahkan bisa menyebabkan pesawat crash atau terlubur. Itu dapat kita nilai. Jadi kita lihat dari film safety, itu melihat ada satu juga negara dinilai dampaknya seperti apa. Ketika dia masuk ke dalam zona paling berbahaya, maka effort atau usaha yang akan dilakukan juga akan semakin besar. Dan kalau dampak tidak rendah, sudah effort juga dia tidak bagus. Itu timnya bisa itu. Kemudian ada dari SMS. Jadi ini nanti kita akan bahas juga lebih detail di dalam pembahasan SMS sendiri. Jadi SMS adalah sistem terus jadi alat apa yang digunakan dalam pengawasan tadi adalah SMS atau Safety Management System. Nah, jadi siapa yang berhak, siapa yang bertanggung jawab? Ini ya. Organization responsible for aviation safety. Jadi organisasi yang bertanggung terhadap keselamatan penerbangan ada dua yang wajib mengelola keselamatan. Pertama ada state atau negara itu sendiri. Kedua ada service provider atau kedua adalah penyedia jasa layanan penerbangan. Maskapai, kalau ada yang merupakan service provider yang mana wajib menerapkan safety management system. Ya. Oke, kita bahas terkait dengan service provider saja. Jadi di service provider kita ada 6 ya, ada 6 misalnya. Pertama adalah apa nih? Program organization atau biasa disebut dengan APO. Boleh tiga apa ya? UPT atau penyediaan pendidikan. Ini merupakan organisasi yang wajib. Kedua adalah maskapai airlines atau maskapai penyedia jasa layanan operator. Banyak ya, tapi sudah tidak bisa bayar yang sudah kemudian yang berikutnya adalah AMO atau jadi AMO ini dia salah satu aplikasi yang memberikan layanan maintenance pesawat udara. Ya, maintenance pesawat udara. Kemudian yang keluarga, Boeing, kemudian ada service provider, dan juga ada aerodrome atau certified. Ya ada 6 ya jasa. Oke, coba ada satu pertanyaan. Dari tadi, dari yang tadi kita bahas terkait dengan penyedia jasa, pertama ada aviation, ATC, airline, AMO. Benar nggak sih? Di setiap penyedia jasa lainnya tempat ini, safety menjadi yang utama. Benar. Gimana? Dia nih, benar? Betul. Siapa lagi? Amal.
Benar nggak di apa namanya di setiap set aja tuh safety itu terus yang kedua. Benar ya? Jadi kita nah, kita lihat nih. Jadi ternyata dalam apa namanya jalan operasi tiap perusahaan ini ya safety tidak seperti itu. Karena khususnya apabila yang mereka memiliki apa namanya unsur tidak swasta. Jika swasta di selain harus menggunakan safety, kita harus punya keuntungan, dia harus punya profit ya, income tadi ya, masukan dari pendapatan dia. Ya, ini menjadi sebuah yang disebut dengan ini. Karena mendapat objektif, ya tujuan utama dari perusahaan khususnya swasta adalah mendapatkan profit, ya profit besar-besarnya. Jadi sebuah hal yang diusahakan dari tadi. Jadi kita kenapa harus mendapatkan safety? Nah, maka kan coba kita harus menyimbangkan antara protection ya, protection dan juga production. Ya, protection harus seimbang harus. Jadi there is no aviation organization that has been created to deliver only safety. Enggak ada apa namanya polisi banget yang swasta itu kita hanya udah penting safety ya, kita harus ada kemudahan penting safety. Jangan jadi kita lihat ya. Nah, kemudian this brings about the potential dilemma for me. Jadi dilema dalam perjalanan pengelolaan di mana tersebut. Ya, kita sih ya. Kalau misalkan ada yang timbang salah satu, apa yang terjadi? Kalau misalkan kita timbang di produksinya, jadi kita harus apa namanya? Ini kalau profit sebesar-besarnya, profit sebegini-begininya, kalau untuk sebegini-begininya lah, sebesar-besarnya. Apa yang terjadi? Ketika proteksinya tidak berkurang, dan itu proteksi adalah sebuah accident atau contohnya, kita ada sebuah maskapai yang ada pesawat, yang kecelakaan pesawat, apa yang terjadi? Sistem keselamatan atau safety-nya kurang bertahan. Sistem pesawat sistem kurang, ya. Sehingga menyebabkan orang-orang dan percaya dia dia, yang penting sudah jadi kecelakaan, dan saya kali ini maskapai, dari ini masalah dia karena lebih memungkinkan profitnya, sehingga untuk keselamatannya kurang bisa pakai hewan kan, kalau beda atau pada satu aja cukup beberapa flight. Kemudian ada apa engine yang terlalu sedikit dan apa diapakan dan kita dalam rumah itu bahkan menurutnya harus dia punya profit. Yang ketika terjadi seperti itu akan jelas jadi sebuah kesalahan. Kita kasus yang kedua, kalau misalkan tim para di proteksinya, jadi tim awal nih selamat kita jauh lagi, selamatkan kita paling utama benar-benar kita jauh kalau kita bisa selamatkan. Jadi apa? Nah, aku calonnya seperti apa Indonesia. Jadi ini juga harus jadi penyimbang kita harus menyimbangkan antara bagaimana kita menciptakan keselamatan karena memberikan trust pada organisasi dari masyarakat dan dari lakukan organisasi. Nah ini jadi harus ada keseimbangan antara proteksi. Dan bagaimana cara menyimbangkannya? Dia tidak terlalu tinggi proteksinya maka harus disebut dengan financial manajemen finansial. Tapi dia tidak dipahami safety-nya harus dia menyiapkan safety safety. Kedua manajemen ini harus diterapkan. Oke, terakhir pada saat ini jadi bagaimana kita melihat jelas. Jadi di sini adalah pastikan keselamatan itu menjadi salah satu bisnis inti perusahaan. Ya, jadi ketika keselamatan menjadi satu bisnis perusahaan tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan. Ketika tidak terjadi kecelakaan, pas dari konsumen bahkan jadi kita ya kita hilang percaya dari konsumen. Ketika kita percaya konsumen kita hilang, maka produk akan menurun. Jadi harus jadikan servis itu merupakan salah satu produk dari industri. Oke, jadi kita harus mendapatkan keselamatan dan juga mendapatkan pada finansial dan jadi harus maksimal. Ketika kita melakukan finansial dan keselamatan kita ada yang transportkan jadi itu ya. Oke, jadi yang disebut adalah if the safety is expensive, prime attention. Jadi kita akan mikir safety itu mahal, nggak usah pilih mahal. Coba aja sebuah kecelakaan, apa itu? Terus harus harus gimana kita safety itu kan? Oke, saya sini paham. Oke, saya rasa untuk materi pada kali ini ada yang ditanyakan sebelumnya, ya kan? Sesi pertanyaan. Silakan, ayo. Jadi sebenarnya tadi dijelaskan bahwasannya dalam sampai merupakan bersama. Pertanyaannya bagaimana caranya menerapkan orang yang tidak ada dalam
Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya terkait dengan bagaimana kita menerapkan keselamatan agar satu tertanam terhadap diri masing-masing yang personal. Itulah dengan cara menerapkan. Nah, ada organisasi itu adalah ada cara yang disebut dengan manajemen komitmen. Komitmen dari top level manajemen harus komit dulu, ya. Pimpinan tertingginya komit dulu, harus komit terhadap keselamatan. Ya. Ketika dikomit terhadap keselamatan, otomatis jajaran itu juga akan mengikuti. Ya, itu bagaimana kita menerapkan agar tiap personel di dalam badan ini itu komitmen. Jadi kita mulai dari pimpinan ini. Ya. Makanya di SMS bisa mewajibkan pimpinan tertinggi harus menandatangani yang namanya komitmen keselamatan atau biaya. Atau komitmen. Ya. Ketika sudah komitmen maka akan tercipta yang namanya budaya keselamatan atau safety culture. Ya. Budaya keselamatan itu bisa terjadi karena adanya komitmen itu. Oke, juga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, cukup itu sudah jelas semua. Nah, sebelumnya itu saya ingin memastikan bahwasanya ada kita harus jadi ada saya lakukan post-test atau tes setelah pembelajaran untuk memastikan bahwa materi yang sudah kita dapatkan hari ini bisa diterima oleh semua peserta. Oke, pertanyaan pertama. Jadi nanti kita membahas terkait dengan apa itu yang disebut dengan penyedia jasa. Ya, penyedia jasa. Jadi di dalam penyedia jasa itu merupakan sesuatu yang wajib, ya, mereka wajib menerapkan yang namanya SMS positif. Siapa saja operator atau penyedia jasa penerbangan wajib menerapkan. Belum ada pendidikan. Beberapa jadi operator dan tanggung jawab karantina penerbangan itu saya ada operator pesawat udara, operator bandara, sama operator pelayanan jasa navigasi. Bandara, kemudian maskapai, sama navigasi. Oke, betul ya. Ada tambahan lain? Tidak cukup kan? Oke, betul ya Tuhan. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita menyikapi yang namanya dilema dalam manajemen. Jadi di dalam manajemen kita harus ada yang namanya keseimbangan. Kita menerapkan operasi dalam sebuah organisasi. Apa yang harus dilakukan manajemen di dalam operasinya agar menjadi keseimbangan. Jadi dilema dalam pengelolaan keselamatan dalam sebuah organisasi itu adalah harus dapat dilakukan adalah pemerintah dan safety. Oke, antara profit dan safety, ya. Sebenarnya itu oke, mungkin untuk pertemuan kita pada pertemuan pertama ini itu ya kita pada pertanyaan lagi dan jawab dan nanti pertemuan kali ini ya silakan diulang lagi, dipelajari lagi kalau masih kita jumpa lagi. Setelah kita jumpa di pertemuan kita akan melakukan retest memastikan apakah kemudian kita sebelumnya sudah ya, sama-sama ya. Cukup pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Berikutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap, Bro. Materi telah diterima. Laporan selesai. bukan. Bukan. Lagi materi berapa? Doa selesai. Sudah, diterima. Terima kasih. Nah,